Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yahya Abdurrahman atas nama pimpinan pesantren Islam Al-Mu'min Nguruki Grogol Sukoharjo mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan peringatan ini memberikan sebuah barokah dan kita wujudkan dalam kesyukuran kita. Yang berikutnya, bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Kemerdekaan Indonesia adalah bukan hebatnya dan dahsyatnya umat Islam di Indonesia, bukan hebatnya bangsa Indonesia. Tapi kemerdekaan ini adalah rahmat Allah, pertolongan Allah setelah para ulama, para kiai, para santri, dan seluruh potensi kekuatan umat ini berpadu dalam mengusir penjajah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Maka dalam preambul pembukaan Indonesia dikatakan dengan rahmat Allah. Bukan dengan kekuatan bangsa Indonesia, bukan. Dengan rahmat Allah. Ini buktinya bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita harus memanfaatkan kemerdekaan yang telah Allah berikan ini? Kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri kenikmatan Allah yang ada di Indonesia ini, kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana yang Allah berikan di Indonesia ini adalah sangat luar biasa. Negara Indonesia ini adalah negara yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini yang penuh dengan kenikmatan dari langit maupun dari bumi. Itu sumber kekayaan alam yang luar biasa. Maka kita harus memanfaatkan ini, potensi yang sangat besar ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, kita harus berani mengorbankan diri kita. Karena pengorbanan kita ini tidak sebanding dengan pengorbanan para ulama kita yang terdahulu, para kiai kita yang terdahulu, para santri kita yang terdahulu. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga, darah yang mengalir di seluruh Nusantara ini adalah darah para ulama, darah para syuhada, darah para kiai, darah para santri, dan darah seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka yang harus kita pikirkan, apa perjuangan kita setelah kita ini merdeka? Perjuangan kita adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pengorbanan kita yang kita berikan saat ini adalah pengorbanan yang terbaik untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia ini baik, bagaimana Indonesia ini makmur, bagaimana Indonesia ini adil, bagaimana Indonesia ini sejahtera sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi kalau dalam sila-sila Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kalau sila pertama itu yang Maha Esa, maka seluruh potensi yang ada pada diri kita harus kita wujudkan nilai-nilai yang telah diturunkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Semua potensi ini harus dikerahkan untuk menegakkan apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya, persatuan Indonesia ini harus dipegang teguh. Jangan sampai kita mudah dipecah sana, pecah sini, apalagi ada yang menghabisi para ulama, menghabisi para habib, menghabisi para kiai. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam, dengan bangsa Indonesia, yang suka memecah belah Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ada kata namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sosial yang ada, keadilan, semua yang ada di Indonesia ini harus ditegakkan dan harus diberikan keadilan ini kepada seluruh umat manusia, kepada bangsa Indonesia. Pejabat yang memang melanggar hukum, ya sudah. Sebagai bentuk keadilan, tegakkan. Kalau ada masyarakat yang mencuri ayam aja, dia terpegang. Tapi di saat ada pejabat-pejabat yang korupsi dengan triliunan rupiah,
justru malah aman. Di luar negeri, termasuk di Cina, di saat ada orang korupsi, maka dia akan dipenggal. Di Nigeria, di saat ada orang korupsi, dia akan dibunuh. Yang dulunya, Nigeria adalah negara yang sangat miskin, setelah ditegakkan hukum itu menjadi negara yang terkaya. Untuk itu Indonesia ini sangat diharapkan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus berani berkorban. Jangan kita ini mengisi dengan bentuk korupsi. Jangan kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara mengambil kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk keluarga dan untuk kerabatnya tok. Bahkan jabatan-jabatan pun diberikan kepada orang kerabat yang paling terdekat. Ini adalah sebuah kedzaliman yang akan menghadirkan laknat Allah dan akan menghadirkan musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke Indonesia yang akan terjadi di mana-mana. Belum lama ini terjadi keguncangan yang sangat luar biasa di Sulawesi, sampai kemudian meruntuhkan sekian tempat ibadah, dan alhamdulillah masjid aman, ya, masjid aman. Untuk itu kami berwasiat kepada diri kami sendiri sebagai pemimpin pesantren, dan kami terus akan memberikan pencerahan kepada para santri ini supaya santri ini bersungguh-sungguh belajar menjadi generasi masa depan yang terbaik dan ikut mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara yang terbaik, dengan akhlak mulia, dengan nilai-nilai yang terpuji dan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan, pesan ini. Mudah-mudahan pesan ini menjadi masukan kepada kita semua bangsa Indonesia supaya hati-hati bahwa kekayaan alam ini adalah diperuntukkan oleh bangsa negara, bukan ke orang-orang tertentu. Waspada dengan laknat Allah, musibah Allah yang akan Allah kirimkan ke Indonesia kalau bangsa Indonesia dan pimpinan Indonesia ini tidak mau memperhatikan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.